Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Para penuntut ilmu yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba mengenal sosok seorang ilmuwan muslim yang jenius, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, beliau seorang ilmuwan muslim yang telah banyak berkontribusi bukan hanya pada Islam tetapi pada dunia. Bahkan Al-Khawarizmi telah memberikan pengaruh yang begitu luas, begitu besar kepada dunia barat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama lengkap beliau Abu Abdullah bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di sebuah daerah yang bernama Al-Khawarizm, berada di sebuah provinsi yaitu Khurasan, sebelah timur Persia. Kalau sekarang dikenal dengan daerah Khiva, negara Uzbekistan. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 Masehi atau yang bertepatan dengan tahun 164 Hijriah. Beliau hidup di sebuah keluarga yang sangat mencintai, sangat mementingkan terhadap ilmu pengetahuan, sehingga inilah modal dasar bagi beliau sehingga akhirnya Al-Khawarizmi menjadi ilmuwan muslim ternama dan terkenal bukan hanya di negara Islam tetapi di seluruh dunia. Al-Khawarizmi hidup pada masa dinasti Abbasiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah yang ketujuh, Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini merupakan putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Abdullah Al-Ma'mun memimpin sekitar tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Khawarizmi dalam satu sumber hidup di awal pertengahan abad 9 dan beliau memiliki pekerjaan yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang dosen terhormat di sebuah lembaga ternama pada saat itu, yaitu Al-Bait Al-Hikmah ataupun Dar Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada 5 fakta Al-Khawarizmi sehingga diberi gelar ilmuwan muslim jenius. Yang pertama, beliau ahli di dalam berbagai bidang. Yang kedua, Al-Khawarizmi juga sebagai penemu Al-Jabbar. Yang ketiga, sebagai penemu algoritma. Yang keempat, sebagai penemu angka nol. Dan yang terakhir, yang kelima, beliau memiliki karya yang sangat banyak dan luar biasa. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khawarizmi ahli di dalam berbagai bidang. Beliau tidak hanya ahli di dalam matematika, sehingga akhirnya beliau digelari sebagai bapak matematika. Beliau tidak hanya ahli dalam Al-Jabbar, sehingga beliau digelari Bapak Al-Jabbar, tetapi beliau juga ahli di dalam ilmu astrologi, ilmu geografi, ilmu astronomi. Bahkan beliau ahli juga di dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya
ilmu sejarah, ilmu logika, filsafat, syariah, kemudian musik, bahkan di dalam kimia beliau juga adalah seorang yang ahli. Kemudian Al-Khawarizmi juga sebagai penemu Al-Jabbar, sehingga dunia barat bahkan di seluruh Eropa beliau memiliki nama yang top, yaitu Bapak Al-Jabbar ataupun The Father of Algebra. Yang ketiga, beliau juga penemu algoritma. Penemu algoritma di seluruh Eropa beliau dikenal dengan sebutan algorismi ataupun algoritma. Dan beliau juga penemu angka nol. Jangan sepelekan angka nol. Coba bayangkan oleh Anda semua, kalau deretan angka hanya terdiri dari 9 angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 dan tanpa angka 0, apa jadinya? Mungkin akan timbul berbagai permasalahan-permasalahan. Misalnya, dari mana muncul angka puluhan? Dari mana muncul angka ratusan? Angka jutaan dan seterusnya kalau tanpa angka 0. Angka 0 selain memiliki fungsi yang sangat penting dan besar di dalam kehidupan ini, juga ternyata angka 0 ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Juga angka 0 ini mungkin banyak di antara kita yang mengira penemunya ilmuwan-ilmuwan Eropa. Tetapi justru sejatinya penemu angka 0 ini adalah seorang ilmuwan muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Beliau terinspirasi ketika orang-orang India menempati ruangan yang kosong. Sehingga menurut nalar beliau, ini mengindikasikan sebuah kekosongan, sesuatu yang nihil, sehingga akhirnya beliau menemukan sifrun, yaitu angka 0. Dari sinilah beliau awal mula terinspirasi sehingga menemukan angka 0 yang begitu penting, yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Kemudian Al-Khawarizmi juga memiliki karya yang sangat banyak. Dan karya-karya ini selain menjadi kontribusi bagi kehidupan manusia, tapi ternyata karya-karya Al-Khawarizmi ini telah memberikan pengaruh yang begitu besar, memberikan pengaruh yang begitu luas, bukan hanya terhadap dunia Islam, tetapi terhadap dunia seluruhnya, dunia Barat dan dunia Eropa. Al-Khawarizmi mengawali karyanya dengan sebuah buku yang fenomenal yang kita kenal dengan buku Al-Jabbar. Inilah buku awal yang menjadi sehingga beliau digelari sebagai ilmuwan muslim jenius, menjadi tokoh dunia, menjadi tokoh terkemuka, yaitu sebagai bapak matematika, sebagai bapak Al-Jabbar. Dengan beliau mengeluarkan bukunya Al-Jabbar. Dan buku Al-Jabbar ini beliau telah menetapkan dan mengembangkan matematika ataupun Al-Jabbar, matematika dengan cabang-cabangnya secara sistematis. Beliau kenalkan kepada seluruh dunia dengan buku ini. Kemudian beliau pun Al-Khawarizmi ini pernah menulis buku aritmatika, yaitu yang berjudul Al-Jam'u wat Tafriq bil Hisab Al-Hindi. Sebuah buku yang menggambarkan sekaligus menjelaskan secara kompleks, secara menyeluruh berkenaan dengan penjumlahan dan juga pembagian matematika India.
Dan melalui buku ini, Al-Khawarizmi mengenalkan angka-angka Arab kepada dunia barat. Selain beliau juga mengenalkan konsep angka nol kepada barat, kepada Eropa, kepada ilmuwan-ilmuwan barat. Juga Al-Khawarizmi ini pernah menulis sebuah buku yang bukan hanya dalam bidang matematika, bukan tentang hal aritmatika, tetapi juga beliau menulis buku-buku tentang sejarah. Bukunya yang terkenal yaitu buku At-Tarikh. Yang buku At-Tarikh ini banyak menginspirasi terhadap sejarawan-sejarawan Muslim pada saat itu. Dan juga Al-Khawarizmi pernah menulis di akhir hayatnya, di akhir masa hidupnya, yaitu buku di bidang geografi yang buku ini sangat terkenal, yaitu Suratul Ardi. Suratul Ardi beliau tulis yang pada saat itu beliau ditunjuk dan dipilih oleh Khalifah Abdullah Al-Ma'mun sebagai pemimpin, sebagai ketua yang membawahi 70 ilmuwan-ilmuwan lainnya untuk membahas, membongkar berkenaan dengan geografi. Dalam hal ini adalah peta bumi. Maka dengan buku Suratul Ardinya, Al-Khawarizmi kemudian mengoreksi secara menyeluruh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat itu tentang ataupun aspek-aspek yang ada hubungannya dengan geografi dan aspek-aspek ataupun ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan geografi. Luar biasa karya beliau ini, sehingga buku ini menjadi acuan yang sangat populer bagi ilmuwan-ilmuwan Barat dan Eropa pada saat itu. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khawarizmi memang seorang ilmuwan yang amat sangat jenius. Kalau orang banyak mengatakan seorang Isaac Newton sangat langka, tetapi akan lebih langka lagi seorang jenius, ilmuwan Muslim, kebanggaan umat Islam, yaitu Al-Khawarizmi, yang mana Al-Khawarizmi ini banyak menginspirasi terhadap ilmuwan-ilmuwan Barat. Isaac Newton, ilmuwan misalnya Kepler, kemudian Galileo, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka tidak akan memberikan banyak kontribusi terhadap dunia ini. Kalaupun itu semua tanpa kontribusi dari Al-Khawarizmi yang memang beliau memberikan kontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian kita yang hidup pada zaman sekarang sungguh banyak memanfaatkan bahkan menikmati karya-karya beliau, kontribusi beliau. Manusia zaman sekarang tidak akan bisa berjalan-jalan di luar angkasa. Sekarang kita tidak akan bisa menikmati melihat televisi melalui satelit. Bahkan untuk bepergian pun dari satu kota ke kota, dari satu provinsi ke provinsi lainnya, bahkan dari negara satu ke negara lainnya, kalau tanpa kontribusi dan karya Al-Khawarizmi, itu semua tidak akan bisa dilakukan oleh kita, yaitu naik pesawat. Kita bisa naik pesawat, seorang muslim bisa menunaikan ibadah haji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah jasa, salah satunya jasa Al-Khawarizmi, sehingga kita bisa menaiki pesawat terbang. Jadi ternyata Al-Khawarizmi ini adalah seorang ilmuwan Muslim yang benar-benar jenius, yang telah memberikan kontribusi banyak terhadap Islam, bahkan terhadap dunia ini. Bahkan yang paling hebat, Al-Khawarizmi adalah seorang Muslim, ilmuwan Muslim yang telah memberikan
perubahan yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat dan Eropa. Subhanallah, inilah kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kita memiliki seorang ilmuwan seperti Al-Khwarizmi. Mudah-mudahan karya beliau, jasa beliau, kontribusi beliau yang tidak kecil, yang tidak sedikit ini menjadi amalan soleh bagi beliau dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita pada saat ini, yang memang di dalam dunia pendidikan khususnya ini menjadi suatu pelajaran yang sehingga bisa kita pelajari, kita bisa kita nikmati, yaitu pelajaran matematika. Mudah-mudahan dengan adanya kita sedikit mengenal tentang siapa Al-Khwarizmi ini, kisah terwarisi agar kita menjadi seorang muslim yang senantiasa mau dan terdorong untuk memiliki karya dan kita memiliki kontribusi terhadap Islam dan terhadap dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.